Shalom semua anak-anak STM yang kakak kasih. Kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan ya hari ini ya. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami akan belajar firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita belajar ya dari kitabnya Ayub. Adik-adik tahu nggak kisahnya Ayub? Mungkin pernah mendengar ya. Kita akan belajar hari ini tentang Ayub di dalam pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang 13. Sebelumnya kakak akan bacakan ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutiki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yaitu Elifas orang Teman dan Bildad orang Suwa serta Jofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Adik-adik tahu nggak ya, Ayub adalah orang yang kaya sekali pada masa itu. Sangat kaya, dia punya banyak ternak, dia juga punya banyak domba, ya, kambing, domba, sapi, banyak sekali dan sangat kaya. Ya, kalau dipikir-pikir kayak orang kaya di sekarang di dunia yang nomor 1 ya, kaya sekali dia. Lalu dia punya anak 10 ya. Dan anak-anaknya juga cantik-cantik ya, ganteng-ganteng semua. Nah, pada suatu hari iblis datang kepada Tuhan. Nah, ya kalau kita baca di dalam Ayub pasal yang kedua tadi, iblis menghadap Tuhan dan mengatakan bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh ya, orang yang takut Tuhan. Orang saleh itu apa sih? Orang yang takut Tuhan, orang yang jujur, orang yang suka melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, yang menjauhi kejahatan, ya, orang yang tekun ya. Jadi orang ini, Ayub itu orang yang luar biasa ya, baik ya. Tapi iblis gak senang, iblis mau mencobai Ayub. Dia bilang katanya, "Cobalah Tuhan, kasih saya kesempatan dong untuk mencobai Ayub." Lalu Tuhan memberikan izin kepada Ayub. Berarti Tuhan lebih hebat ya. Tuhan memberikan izin kepada Ayub, kepada iblis untuk mencobai Ayub. Berarti Tuhan punya kuasa atas hidup manusia. Lalu dicobai Ayub pertama adalah kekayaannya. Kekayaannya habis semua. Pada hari itu habis semua. Kambing dombanya,
sapinya semua habis, mati semua. Bahkan anak-anaknya juga mati semua. Akhirnya semuanya nggak ada. Ayub secara manusia sedih. Kenapa? Eh, Semua hartanya habis dalam sekejap. Ya, mungkin secara manusia susah ya Ayub yang menerimanya. Tetapi iblis masih nggak senang nih. Oh, dia cobai semua kekayaannya Ayub diambil, anaknya diambil. Udah, coba aja sekali lagi lah Tuhan, saya mau cobai dia. Saya ambil dia kesehatannya. Yaitu diberikan sakit penyakit, borok katanya. Boroknya itu sangat sakit sekali, gatal dan perih. Akhirnya Ayub itu saking panasnya itu, boroknya itu digaruk dengan beling sampai keluar darah ya, banyak luka. Itu dari telapak kaki sampai kepalanya banyak sekali boroknya. Dikatakan bara yang busuk ya. Begitu ngerinya sakit itu diderita oleh Ayub. Akhirnya saking lukanya badannya sampai nggak kelihatan lagi bentuk mukanya ya, mukanya Ayub. Tetapi apa yang dikatakan Ayub kepada istrinya, karena istrinya juga marah, istrinya masih ada, istrinya juga marah. Istrinya bilang, kutukilah Tuhan Allahmu, ngapain dikasih penderitaan. Dengan kata lain, itu ngapain kamu jadi orang percaya, tuh kamu kelihatannya kekayaanmu aja udah habis sekarang, kamu mulai sakit kayak begitu ya. Tetapi apa yang dikatakan Ayub, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah saja tetapi tidak mau menerima yang buruk? Jadi semua kehidupan Ayub mau terima. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Allah kita itu Allah yang mengasihi kita. Tidak mungkin melebihi kekuatan kita. Tuhan itu tahu takaran iman kita. Tuhan itu tahu kemampuan kita. Misalnya ya, adik-adik baru kelas 2 dikasih ujian yang kelas 6, kan nggak bisa dong, karena adik-adik belum mampu mengerjakan pelajaran kelas 6. Adik-adik pasti bisanya dikasih pelajaran yang kelas 2, karena takarannya kemampuannya cuma sampai situ, kelas 2. Jadi Tuhan tuh tahu kekuatan kita tuh sampai mana, kemampuan kita. Jadi Ayub juga tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang tahu hidup dia. Makanya kata-kata Ayub tidak menyakiti hati Tuhan, tidak membuat Tuhan kecewa. Tetapi kata-kata Ayub itu membangun, bahkan masih memberikan kekuatan, hal-hal yang positif dalam hidupnya, dalam perkataannya. Adik-adik, kalau kita lagi punya masalah, apakah kita marah-marah sama Tuhan? Atau kita menggerutu, kita ngomel-ngomel, kita emosi. Tuhan, ngapain sih aku punya masalah? Tuhan, kenapa sih pelajaran ini susah? Tuhan, kok aku gak dibeliin ini sama orang tua? Mungkin kita banyak mengeluhnya daripada kita bersyukur, menerima setiap keadaan. Kita sering marah, kita sering emosi, kita sering menyalahkan orang lain ketika keadaan kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya adik-adik, belajar ya hari ini seperti Ayub ya. Ketika menghadapi banyak kesulitan, ya kesulitan itu macam-macam ya. Ada kesulitan dalam sekolah, dalam belajar, kesulitan dalam pekerjaan membantu orang tua, dan kesulitan-kesulitan yang lain yang mungkin adik-adik hadapi hari-hari ini. Karena kita sekarang belajar di rumah ya. Adik-adik jangan mengeluh, jangan marah, jangan emosi, jangan ngomel-ngomel dan menyalahkan orang tua, bahkan menyalahkan Tuhan. Kita belajar dari Ayub, bagaimana Ayub mau menerima semuanya. Yang gak baik juga dia terima, yang baik juga dia terima. Ya semua harus diterima. Ya kalau kita sudah menerima semua, kita akan bersyukur, kita akan berkata, Tuhan terima kasih.
buat keadaan ini, walaupun keadaannya mungkin nggak enak ya, mungkin kita lagi kesel ya, karena keadaannya nggak sesuai dengan keinginan kita. Ya, adik-adik harus mengerti bahwa hidup ini nggak selamanya baik. Hidup yang kita jalanin kadang-kadang ada matahari panas, kadang ada hujan. Jadi hidup ini silih berganti. Jadi jangan hidupnya senang terus, enggak. Tetapi hidup kita juga ada masanya sulit, ada masalahnya sakit, ada masanya susah. Tetapi semua keadaan kita harus terima ya adik-adik. Kita tetap tersenyum, kita harus mengatakan Tuhan Yesus terima kasih buat keadaan ini. Kita belajar ya adik-adik ya. Kita belajar seperti Ayub. Penderitaan kita mungkin nggak seberapa, tidak sebanding dengan penderitaannya Ayub. Ayub itu benar-benar mengalami kesulitan yang sangat besar, sangat pahit. Adik-adik pernah minum obat yang pahit? Obat kan nggak ada yang manis tuh, obat kan pahit. Tapi adik-adik harus minum supaya bisa sembuh. Begitu juga ya. Jadi hidup kita juga kadang-kadang kita minum yang pahit. Yang pahit itu apa? Keadaan yang buruk, keadaan yang sakit, keadaan yang susah. Ya, semua kita harus terima. Saat kita terima dan kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita bisa menghadapinya. Kesulitan itu, bahkan kita mampu menghadapinya. Nanti kalau teman kita menghadapi kesulitan yang sama seperti kita, kita sudah bisa berkata, aku sudah mengalaminya, percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus saja, dia bisa loh membantu kita. Jadi adik-adik bisa bersaksi. Ya, melalui kehidupan adik-adik, kita membawa nama Tuhan. Kita akan mendoakan orang lain. Kita akan bersaksi bahwa Yesus itu hebat dalam hidup kita. Ya adik-adik ya, jadi hidup kita menjadi berkat, teladan buat orang lain. Hidupnya Ayub menjadi teladan, berkat buat orang lain. Karena dia bisa melewati semua penderitaannya dengan sukacita, dengan bersyukur, dengan kata-kata yang positif. Sehingga orang lain juga bisa menjadi berkat buat hidup kita. Bahkan buat orang lain. Ya adik-adik ya, biarlah hari ini kita belajar ya. Kakak percaya adik-adik akan bisa melewati semua keadaan adik-adik dengan bersyukur. Karena Tuhan kita itu Tuhan Yesus yang hebat sekali buat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami bisa belajar firman-Mu melalui tokoh Ayub. Kami ingin Tuhan seperti Ayub yang memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam Tuhan. Ketika keadaan benar-benar buruk, dia tetap bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu melalui ucapannya bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.